gerejanya di mana? Tapi waktu meninggal yang ngurusin siapa? Ini dia, yuk kita belajar keanggotaan gereja. Nah, inilah yang membuat kalian bisa berjumpa dengan orang-orang Kristen yang mengaku, oh aku gereja di sana, aku gereja di situ. Padahal mungkin ada gereja yang dekat rumahnya, tapi gerejanya jauh sekali. Karena dia tercatat sebagai anggota gereja yang sana, bukan anggota gereja yang sini. Tapi pencatatan anggota jemaat ini menjadi sangat penting karena ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah seperti Alkitab ajarkan sendiri, yaitu koinonia atau persekutuan. Gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah orang-orangnya. Dan sifat gereja dalam koinonia ini berkata bahwa seseorang yang berkomunitas harus memiliki partisipasi yang intim. Oleh karena itu, dalam sebuah keanggotaan gereja, partisipasi yang intim ini diwakili dengan pencatatan nama, tanggal lahir, tanggal baptis, orang tua, anak, supaya orang-orang yang melayani dan hidup dalam gereja tersebut mengenal seenggaknya secara intim identitas dari orang-orang yang menjadi anggotanya. Karena partisipasi yang intim ini, makanya di dalam sebuah gereja hubungannya sudah seperti keluarga. Jadi apa berarti orang yang punya keanggotaan gereja lain nggak boleh ibadah di gereja lain bukan anggotanya, Kak? Loh, tentu saja boleh. Tetap boleh, tidak ada yang melarang. Tetapi ingat, esensi gereja bukan gedungnya. Gereja itu adalah orang-orangnya yang ada di dalamnya. Dan di dalam gereja, nah itu juga adalah keluarga, juga adalah komunitas, bukan hanya sekadar rumah ibadah. Inilah mengapa akhir-akhir ini sering muncul banyak masalah ketika ada beberapa orang yang tidak peduli terhadap keanggotaan gerejanya, suka ibadah ke sana kemari, gereja pindah-pindah sini, begitu ya. Sampai pada akhirnya ketika meninggal, kebetulan ketemu dengan oknum pendeta yang kurang bertanggung jawab dan bilang, ini bukan jemaat saya. Tapi itu cuma oknum ya. Harusnya untuk pelayanan-pelayanan demikian ya, pasti semua pendeta melayani kok. Cuman oknum. Agama Kristen ribet banget, ngapain pakai keanggotaan begitu? Tunggu dulu. Yang bikin kita juga salah satunya punya keanggotaan yang tercatat juga adalah karena kita tinggal di Indonesia. Di negara kita ada sebuah aturan yang memberikan catatan bahwa minimal harus ada 90 daftar nama pengguna rumah ibadah yang dibuktikan dengan identitas KTP, ya, bahwa ia menggunakan rumah ibadah itu. Ini yang disebut sebagai SKB 2 Menteri. Nah, makanya kita perlu catetin nih, siapa anggotanya, siapa yang pakai, supaya rumah ibadat di ACC dan punya IMB. Meskipun kadang-kala seringkali juga udah 90 lebih nggak dapet sih.